Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya coba kita review tentang bisnis apotek ya. Gimana kabarnya teman-teman? Omset kalian untuk bisnis apotek ya dari beberapa bulan ini ya, paling nggak 3 bulan nih, dari November, Desember, Januari, bagaimana? Apakah masih stabil atau ada penurunan? Tapi kalau saya lihat ya di beberapa temen yang punya bisnis apotek baik di kota maupun di desa, di pinggiran, ini banyak yang mengalami penurunan ya, termasuk bisnis apotekku juga turun ya, tunainya turun. Terus ya alhamdulillah masih ada omset dari yang lainnya ya, karena dapat apa itu ada tambahan dari omset yang online. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana ini ya tahun 2023 ini ya. Yang perlu kita cermati adalah penurunan ini penurunan yang sementara atau penurunan yang memang benar-benar turun ya secara ekonomi ya. Apakah daya beli masyarakat turun atau ya memang masyarakat sekarang sudah tidak begitu mengutamakan obat atau vitamin. Mungkin ada perubahan perilaku belanja ya, misalnya biasanya beli secara offline, beli secara online. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Nah, sambil mencermati itu ya, sambil kita lihat-lihat di bisnis apotek kita apa yang masih bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya untuk meningkatkan omset, kita sudah mencoba beberapa kali usaha ya, misalnya belum ada swalayan, terus kemudian dikasih swalayan, kemudian dipus untuk obat-obat yang marginnya cukup besar, terus kemudian karyawan atau SDM itu di training, benar-benar di training untuk fokus pada produk-produk tertentu ya, yang kita bisa mengambil margin yang cukup besar sehingga masih bisa membackup biaya operasional ya. Nah, sambil seperti itu yang kita lakukan adalah efisiensi ya teman-teman. Jadi efisiensi ini ya mungkin berat ya, tapi ya memang harus kita lakukan. Jadi ada pos-pos biaya yang mungkin kita harus tekan bener. Misalnya biaya apa ya? Misalnya biaya karyawan gitu kan. Biaya karyawan kalau omsetnya turun terus, mungkin ada perlunya juga jumlah karyawannya dikurangi gitu kan. Karena kalau enggak apoteknya akan rugi terus. Terus kemudian biaya listrik ya, biaya listrik, air, telepon itu dikurangi. Terus biaya yang lain-lain misalnya kayak biaya promosi dan lain-lain itu kita harus benar-benar cermat dan jeli apakah benar biaya-biaya itu yang kita perlukan ya. Kalau kita nggak benar-benar perlu ya nggak usah. Untuk misalnya biaya karyawan kita harus hitung ya, total biaya karyawan kita itu berapa, terus kemudian total margin kotor kita itu berapa, terus kemudian dikurangi ya ketika biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan margin kotor kita ya, kita rugi, itu namanya rugi. Terus selain itu ya, untuk inkaso mungkin pembayaran hutang dagang perlu kita bikin planning lagi, karena dengan penurunan omset yang sekitar 10% itu otomatis pembayaran hutang dagang ya paling nggak 10% itu harus kita turunkan. Jadi misalnya biasanya pembayaran hutang dagang 100 juta ya, karena ada omset penurunan sekitar 10% jadi 10 juta berkurang, jadi tinggal 90 juta ya, kita harus dikurangi juga itu. Jadi dari omset 90 juta itu kita kurangi 10% lagi, jadi sekitar 80-an lah. Jadi untuk utang dagang itu 80 juta, yang 10 juta itu kita planning ulang. Jadi kita misalnya
kita bayar mundur 2 minggu apa 3 minggu atau 1 bulan. Dan mungkin beberapa PPF mentolerir juga, karena apa? Karena kondisinya memang sekarang cukup berat. Tapi ada juga yang PPF mengkat ya, ketika pembayaran hutang dagang belum dibayar, kita nggak bisa order ya, itu resiko. Nah teman-teman nanti pinter-pinter lah, misalnya tidak bisa mengambil ke PPF satu, pindah ke PPF yang lain. Sekarang kan PPF tuh banyak sekali, jadi ya kita harus pintar-pintar itu melihat peluang itu, kita memanfaatkan cash orang lain ya, karena memang kondisinya mendesak. Jangan sampai kita nanti nombok terus ya, kalau misalnya bisnis kita itu rugi ya kita nombok terus, karena kalau nombok terus itu nanti lebih berat, karena memang kita tidak tahu ya, untuk bisnis apotek ini kita kira ada peluang yang lebih besar itu kira-kira kapan, itu kan kita belum tahu. Jadi itu ya. Terus tren pengobatan masyarakat itu kan mungkin bisa berubah ya. Kalau misalnya kalau dulu itu trennya ketika ada COVID itu kan orang menjaga ini ya, daya tahan, kemudian obat-obatan batuk, pilek, flu, terus demam, itu kan banyak ya. Sekarang trennya berubah ya, kita harus mengikuti perkembangan pasar. Kira-kira tren yang sekarang berapa? Misalnya obat-obat degeneratif perlu dibanyakin, misalnya orang-orang yang sekarang yang sudah tenang santai itu kan masih membutuhkan beberapa obat, semacam obat-obat kolesterol, obat nyeri sendi, obat-obat yang lain itu kan masih perlu. Nah ini kita hapus di situ ya, obat-obatan yang memang perlu kita sediakan. Dan ini pasien itu harus diarahkan ya teman-teman, tidak hanya sekedar beli obat, tetapi harus kita beri pengarahan ya. Misalnya pasien baru sakit sendi ya, kita kasih obat sendi, kemudian kita kasih tambah vitaminnya, misalnya kayak minyak ikan atau ikan salmon kayak gitu kan perlu kita tambahkan. Dan misalnya mahal ya, ikan produk-produk seperti itu kan mahal ya, udah kita jual eceran saja, nggak harus 1 botol, kita jual misalnya 3 tablet, 2 tablet kayak gitu. Tapi tentu saja harganya agak berbeda ya. Jadi kalau yang beli 1 botol dengan beli yang 1 tablet, 2 tablet itu berbeda. Jadi tuslahnya mungkin lebih banyak ya, lebih banyak. Di margin kita juga lumayan besar. Terus apa lagi ya? Mungkin itu ya untuk antisipasi krisis tahun 2023 ya, terutama untuk bisnis apotek. Teman-teman harus benar-benar fight ya, benar-benar di drive itu ya, kendalikan bisnisnya, apa yang bisa, pos-pos yang bisa diefisiensikan, terus pos-pos yang bisa omsetnya bisa untuk dinaikkan, yang margin yang bisa ditekan, jangan hanya mempertahankan margin yang tipis tetapi omset gak naik-naik ya, akhirnya kita bobol sendiri. Ya udah, kalau memang pasarnya menghendaki seperti itu ya udah dinaikkan saja, karena biaya operasional juga sangat tinggi ya untuk bisnis apotek ini. Terus yang paling penting itu adalah stok ya teman-teman, stok itu harus terjaga. Jadi walaupun efisiensi di biaya operasional, di stok itu harus tetap terjaga, jangan sampai stok itu kosong. Apalagi itu obat-obat yang fast moving, obat-obat yang pasti ada pembelinya ya, dalam 1 bulan itu perputarannya cukup besar, itu harus tetap ada. Oke ya, itu dulu untuk tips bisnis apotek pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ingin belajar bisnis apotek dengan saya, bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com ya, tentu saya berbayar ya teman-teman, karena saya juga meluangkan waktu, saya bagi pengalaman saya, bahkan yang lebih spesifik ya, mungkin yang tidak bisa saya share di YouTube secara umum, itu saya bagi di sana. Dan ya sampai saat ini sudah puluhan orang yang sudah berhasil ya membuka bisnis apoteknya, dan omsetnya juga sudah bagus ya, sudah di atas 100 juta, dan mereka belajar dari nol ya teman-teman ya,
nggak harus apoteker ya. Apoteker lebih baik lagi karena izinnya lebih gampang ya, kalau kan sudah ada apotekernya ini. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.